Oke, selamat sore teman-teman. Em, ya ketemu lagi ya setelah libur lumayan ya. Lumayan dari apa ya? Dari Kamis ya. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari ini ya. Em, Bahkan hari ini cukup panas ya. Benar-benar panas banget sampai saya nggak tahan. Jadi harusnya hari ini topiknya itu adalah mengenai risk dan money management. Em, saya tidak itu ya. Tidak berhasil membuat bahannya ya. Jadi nanti mungkin kita bahasnya di hari Kamis jauh lebih lengkap. Tapi ya seenggaknya ya kita kita bicara dulu lah ya mengenai sedikit mengenai bahan tersebut ya. Jadi risk dan money management, kenapa saya anggap itu sangat-sangat penting. Em, ya, jadi gini, teman-teman lihat, kalau dalam trading itu kita kan sebenarnya butuh tiga hal ini ya. Benar nggak? Dalam dalam trading itu kan kita butuh tiga pilar ya. Jadi ada tiga pilar itu, satu yang namanya psikologi, mental lu, ya, emosi lu, bagaimana lu menjaga emosi dan sebagainya. Yang kedua adalah mengenai risk management, bagaimana lu mengelola risiko. Nah, kenapa kita butuh mengelola risiko di sini? Karena kita tidak akan tahu apa yang kita analisa itu benar atau salah sampai dikonfirmasi oleh pasar. Ya, sampai dikonfirmasi oleh pasar. Jadi selebihnya kita cuma menunggu doang. Oh, ini benar apa enggak ya? Benar apa enggak analisa gua. Kalau dikonfirmasi oleh pasar maka itu benar, ya. Tapi kalau misalnya tidak dikonfirmasi oleh pasar, jadi ada peluang untuk kalah, ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah soal technical, soal setup, soal apapun gitu ya. Nah, di mana jadi dalam tiga hal ini mana yang penting? Kan banyak sekali pertanyaan seperti begini ya. Kalau banyak pertanyaan gini, bagaimana ya agar psikologi saya atau mental saya atau emosi saya tetap stabil di dalam trading? Kenapa? Karena biang keladi ya. Kalau apalagi kalau teman-teman punya jurnal, punya catatan segala macam ya. Biang keladi dari kenapa kita tidak apa ya tidak bertahan atau mungkin tidak mengalami profit yang benar-benar konsisten itu apa? Emosi kita. Jadi saat kita udah mulai di apa ya dikuasai oleh emosi, teman-teman bisa lihat ya, wah kok ini harusnya ini benar, harusnya gue udah analisa sekian lama dan sebagainya, ini harusnya ini benar. Ya jadi teman-teman berusaha untuk membuka terus posisi sampai itu benar. Ya, kalau di saham mungkin nggak terlalu berasa. Kenapa ya? Karena ya time frame-nya gede, ya kan? Tapi kalau teman-teman ada di forex yang time frame-nya kecil, teman-teman pasti berasa seperti itu. Karena ini yang saya alami dan ini yang saya lihat teman-teman juga alami, gitu ya. Kenapa? Karena saat kita analisa kita nggak pas, wah ini kayaknya sebaliknya nih. Oh, dia harusnya turun. Oh, tapi kok nggak turun? Oke, lu langsung berbalik arah menjadi ngambil posisi untuk naik. Kok dia habis naik sedikit turun lagi? Wah, ini jangan-jangan untuk turun. Benar analisa gue semula. Lu mulai lagi buka. Jadi buka tutup posisi, lu hilang komisi, hilang juga yang namanya kerugian, ya kan? Nah, akhirnya apa? Wah, lu ngeliat mulai rugi, ya, mulai rugi. Nah, kalau itu berulang terus, yang teman-teman akan lakukan apa? Revenge. Lu akan balas dendam. Oke, ya kalau kayak gini, ya berarti gua harus begini gini gini gini. Kalau kalau diperbaiki nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali kita merasa, gua sebenarnya udah bener. Berarti gua harus taruh dana yang lebih gede. Ya agar apa? Agar rugi gue yang kemarin itu jauh lebih cepat untuk balik. Nah itu mulai malapetaka yang mulai kita alami dalam trading. Nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya contoh ya, ini bulan ini kan sangat-sangat tidak efektif untuk kita melakukan apa ya trading lah ya. Untuk gaya-gaya saya loh ya, karena saya cuma buat swing, saya cuma apalagi untuk sampai ke position, bulan ini sangat-sangat tidak efektif ya. Dari bulan kemarin sudah cukup membosankan. Ditambah lagi bulan ini cuma sampai tanggal 19 Mei ya. Setelah itu libur. Libur hampir boleh dibilang kita bilang efektif sampai mulai efektif lagi bulan Mei. Ya, mulai Mei. Jadi kalau dia libur sepanjang itu, kebiasaan saya adalah saya tidak mau melakukan hold posisi. Jadi saya lebih baik pegang cash. Kenapa?
Karena dalam 2 minggu itu sangat mungkin banyak sekali kejadian yang akan terjadi. Ya, nggak usah jauh-jauh, teman-teman bisa lihat ya. Bulan Mei ini kan Lebaran kan. Lebaran itu ada di negara-negara Islam lah ya, yang mayoritas Islam itu lebih libur ya. Jadi misalnya contoh kayak Indonesia, Malaysia ya, Singapura ya, ASEAN lah. ASEAN itu pasti masih dominan untuk Islamnya, sehingga banyak liburnya kan. Tetapi di negara-negara yang sering kita jadikan kiblat ya, misalnya contoh kayak Eropa, Amerika ya, itu kan mereka nggak libur. Jadi masih berkegiatan seperti biasanya. Apalagi bulan Mei, awal Mei itu sudah mulai akan ada pengumuman lagi suku bunga The Fed atau apa. Nah, dalam 2 minggu itu bisa saja banyak sekali kejadian. Itu bagian dari risk management loh. Kalau lu mau liburan dengan tenang, kita lebih baik tidak buka posisi. Ya, ini teman-teman harus itu letakkan dulu yang benar ya. Ini saya bicara mengenai trading, bukan bicara mengenai investasi. Nanti yang investor juga mereka lepasin kan, saya akan salahkan nanti kan. Ya, kalau teman-teman trading, saya lebih baik tidak buka posisi apapun. Ya, saya akan liburan jauh lebih tenang. Kayak kemarin, teman-teman bisa lihat ya. Kita libur. Jadi udah teman-teman nggak usah pusingin soal market segala macam kan. Kenapa? Karena nggak ada posisi. Ya di forex juga teman-teman juga bisa lihat kan, posisi yang kita lakukan itu juga paling cuma sampai ya sesemampu kita untuk berjaga ya jam 12 atau jam 1. Itu pun teman-teman harus benar-benar patuhi aturannya. Jadi kalau kita bilang udah jam 12 udah nggak sanggup lagi ya untuk jaga, ya udah jangan. Kayak contoh kayak semalam. Ya semalam kita kan menunggu posisi kan. Posisinya udah jelas, trendnya kan lagi turun tuh. Sebenarnya kita cuma mau tunggu pembalikan arah. Ya pembalikan arah. Tetapi jam 8 malam itu dia baru menunjukkan arahnya. Arahnya turun kan? Nah, kita cuma mau mencari pembalikan arah. Nah, itu kalau hitungan saya itu udah pasti lewat dari jam 12 jam 1. Bener aja kan? Semalam itu baru ada pembalikan arah itu sekitar jam 12 jam 1 malam. Nggak mungkin kita jagain. Lu mau open posisi dengan pending order segala macam ya. Kalau pergerakannya pas, kalau enggak ya pasti kena stop loss juga kan. Jadi daripada kita meresikokan uang, ya udah lebih baik udah nggak usah buka posisi pada hari itu. Ya kan toh emang apa ruginya buat kita? Nggak ada kan? Ya, bahkan kalau kita buka posisi ini sorry, ini untungnya saja pasar memang benar-benar balik ya. Balik ke arah resisten, gitu ya. Dan memang kita bermaksud untuk mengambil long kan pada saat untuk beberapa posisi kita kan, dan itu dia balik memang iya ya. Kalau dia nggak balik bagaimana? Lu berarti lu udah merugikan, lu udah pasti akan kena stop loss kan. Jadi daripada seperti itu ya sudah aturan ya lu tinggal patuhi ya, aturan lu tinggal patuhi. Nah dengan begitu apa yang kita lakukan ya, psikologi lu lebih enak. Lu tidur juga pasti lebih nyaman ya. Tidur semalam lebih nyaman nggak kalau nggak ada posisi? Pasti jauh lebih nyaman daripada lu buka posisi nih ya. Karena itu udah saya alami waktu di awal-awal forex, saya masih pakai swing. Maksudnya swing benar-benar swing untuk panjang ya. Ya swing untuk panjang karena masih ke bawah kan di saham kan. Teman-teman harus bisa membedakan antara dua lingkungan ini nih, karena itu pasti beda ya. Beda lingkungan, maksudnya beda marketnya. Market forex bisa jadi sangat cepat, perubahan trennya juga sebenarnya tren itu tidak akan berubah dengan segera, betul ya. Tetapi pergerakan turun naiknya kalau di forex karena dia cukup agresif itu kelihatannya akan terjadi cepat. Padahal trennya sebenarnya tidak terjadi perubahan secara secepat itu. Nah, beda dengan pasar saham. Pasar saham kita masih bisa tunggu untuk sekian waktu. Kenapa? Karena itu swing di time frame besar. Sedangkan kalau di forex kita swing di time frame yang kecil. Ya, nah kalau waktu awal saya melakukan di forex adalah ya itu saya swing cukup panjang. Ya, saya swing cukup panjang. Memang risk management semua udah saya atur. Ya, swing cukup panjang itu mengganggu psikologi saya. Itu mengganggu psikologi. Kenapa mengganggu? Karena buat tidur ini kalau trennya kan udah naik nih. Waduh, kalau bagaimana kalau trennya tiba-tiba turun? Ya, jadi buat tidur itu nggak terlalu nyenyak. Kenapa? Karena masih kepikiran ya. Oh, masih ada posisi di situ. Ya, ini posisi kira-kira aman nggak ya? Apalagi malamnya ada data yang mungkin keluar. Jadi biasanya akan terjadi gonjang-ganjing kan? Ya. Nah,
itu akan mengganggu psikologi lu. Ya, kalau lu kurang tidur kayak hari ini ya. Hari ini cukup panas ya. AC sampai kayaknya nggak berasa sama sekali nih. Nggak berasa AC-nya. Padahal kalau teman-teman lihat kondisi hari ini, saya nggak tahu teman-teman sama nggak ya. Itu panasnya minta ampun. Dia sampai pusing kepala saya. Nah, karena keadaan seperti itu, saya lebih baik tidak analisa. Karena pasti akan terjadi kesalahan dalam melakukan analisa. Ya, dan benar saja ternyata euro USD ya kita analisa kalau dia akan turun kan, betul dia akan turun ya. Tapi kalau teman-teman lihat time frame yang besar itu ada cup and handle ya di situ. Ya, jadi tetap kita harus go long di situ. Ya, oke. Nah, sampai karena kejadian itu ya saya sampai tidak menyiapin bahan sama sekali untuk hari ini. Tapi seenggak-enggaknya teman-teman mulai mengerti lah ya. Kalau bertanya bagaimana agar psikologi saya tidak terganggu, agar psikologi saya tetap mantap gitu ya, tetap netral, tidak sampai rugi ya terus habis itu saya menjadi balas dendam, revenge gitu ya, atau mungkin rugi ya terus habis itu wah ini harusnya tidak rugi. Terus saya coba lagi, dihajar-hajar terus gitu ya. Nah, teman-teman di sini fungsinya risk management. Ya, fungsinya risk management. Fungsinya money management di situ. Ya, saya harus ingatkan terus-menerus hal ini. Ya, apalagi kalau teman-teman masuk ke lingkungan kayak forex, apalagi kripto. Kripto kan sekarang lagi ini ya, lagi hype-hype-nya nih sekarang. Kenapa? Karena Bitcoin-nya udah mau mendekati 30.000. Ini udah pasti banyak sekali yang tadinya orang-orang di kripto yang mati suri udah mulai bangkit kembali. Jadi uang udah mulai mengalir nih sebenarnya ke arah yang beresiko sedikit gitu ya. Oke, nah kita ngomong dulu soal risk management. Itu ada beberapa hal. Teman-teman mungkin kenal mengenai risk per trade, ya, resiko per transaksi. Teman-teman pasti kenal itu, ya, resiko per transaksi. Jadi setiap kali lu buka posisi, lu tahu resiko lu berapa. Yang kita sarankan adalah 1-2%. Ya itu aja yang teman-teman boleh lakukan, 1-2% dari modal. Ya, dari modal, karena banyak sekali yang masih terjebak 1-2% ya. Oh ya udah 1-2%, begitu dia turun gue kabur. Dari modal. Ya, dari modal. Artinya kalau lu mau tahu risk per trade lu, nanti hitungannya akan sampai ke yang namanya position sizing dan lain sebagainya ya. Ini resiko per transaksi. Nah, saya ingin tambahkan beberapa di situ ya. Kenapa? Karena teman-teman mungkin ya selama ini ya kita memang tahunya adalah resiko per transaksi. Nah, tetapi sekali teman-teman buka posisi, itu bukan cuma satu posisi. Benar nggak? Ya, resiko per transaksi itu 1-2% dari modal. Tetapi di dalam membuka posisi, ya artinya ngabisin modal kita, itu bisa jadi 6-7 posisi. Karena ada position sizing kan. Kalau teman-teman pakai position sizing, maka setiap kali teman-teman buka posisi sampai modalnya jadi 0 atau mungkin seenggak-enggaknya udah mulai minim, itu bisa aja ada 6-7 posisi di dalam portofolio masing-masing. Jadi kalau teman-teman risk per trade-nya 1-2%, kalau sampai loss semua, berarti teman-teman loss berapa persen dari modal? Ya, berarti bisa jadi 6-7, bahkan berarti 12-14% dari modal. Benar nggak? Ya, pada saat market jelek, itu bisa jadi semua akan kena stop loss. Pada saat market sedang jelek. Oke? Nah, karena itulah teman-teman harus bisa membatasi resiko yang teman-teman harus ambil kalau di forex mungkin per hari. Ya, kenapa? Karena time frame-nya kecil. Ya, kalau di saham resikonya per minggu. Ya, jadi ada teman-teman tetapkan satu resiko lagi adalah kalau di forex sebenarnya tetapkan resiko per hari berapa persen, berapa banyak modal yang belum boleh resikokan pada satu hari itu. Oke, ya. Atau kalau di saham kita bicara mingguan. Karena kalau per hari mah kalau kecuali teman-teman scalping ya. Kalau teman-teman di swing atau di position apalagi ya kita cukup dengan resiko per minggu.
Kenapa ini penting teman-teman lakukan? Agar, sekali lagi, balik ke psikologi. Agar psikologi lu tetap terjaga. Terjaganya gimana? Pada saat udah kena resiko tersebut, maka lu harus stop. Ya, lu harus berhenti tidak trading. Ya, misalnya contoh, resiko per transaksi resiko transaksi per hari saya di forex itu 5% dari modal. 5 sampai 10% dari modal. Ya, jadi artinya kalau teman-teman taruh 10 juta di forex, berarti transaksi pada hari itu cuma boleh rugi 500 sampai 1 juta. Begitu kena itu, lu harus berhenti hari itu, tidak boleh buka posisi. Oke? Lu tidak boleh buka posisi. Nah, kalau misalnya di saham gimana? Sama. Misalnya kalau teman-teman tetapkan 1-2% dari modal setiap transaksi, berarti dalam 1 minggu itu kurang lebih mana andonya? Kurang lebih teman-teman kalikan aja. Ini berarti 12 sampai 15%-an dalam 1 minggu. Modal lu, ya. Kalau teman-teman agresif bisa sampai ke 20% per minggu. Per minggu. Jadi kalau pasar jelek itu bisa kena segitu. Pasar kalau lagi jelek lu bisa kena sampai penurunan portofolio lu sampai 20%. Penurunan modal lu sampai 20%. Oke, tapi itu 1 minggu. Ya, itu 1 minggu. Jadi begitu udah kena limit itu, lu berhenti. Oke, jadi ada batasan yang jelas di mana gua harus berhenti, tidak melakukan trading lagi pada hari itu, ya, atau mungkin besoknya sampai psikologi gua kembali netral. Sampai gua tidak merasakan kayak gua harus balas dendam. Ya, jadi emosinya tidak keluar hari itu juga. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau teman-teman turun 5-10% di forex itu cepet banget kan. Apalagi lu nggak pakai stop loss ya. Jangan 5-10%. Sehari aja 100% bisa habis semua modal lu kan. Ya. Nah, pada saat udah kena batasannya, lu berhenti. Ya, berhenti. Itu lu harus benar-benar berhenti, keluar dari ruangan, tutup laptop segala macam ya, dan lu ya lakukan hal yang lain, tidak melakukan trading. Oke? Jadi ada risk per trade, ada risk entah itu per hari atau per minggu, lu tetapkan. Jadi kalau dalam hari itu atau minggu itu udah kena batasan lu berhenti. Ya, lu berhenti. Dengan lu berhenti itu, maka psikologi lu yang tadinya lu harus yang ngarah ke balas dendam ya. Kalau karena lu emosi merasa bahwa gila lu ya, kenapa gue udah susah-susah melakukan analisa, udah gue riset segala macam, kok salah ya, kok salah. Nah, daripada lu memberantakin atau membuat kerugian lu tambah besar, ya lebih baik lu berhenti. Jadi ada batasnya, ya, batas lu tetapkan untuk diri lu sendiri. Risk per trade, batas dalam setiap transaksi ada. Kemudian batas maksimal dalam 1 minggu ini. Kalau gue lihat portofolio gue kok turun terus ya. Nah, kalau dia udah mencapai batasan itu, lu berhenti. Ya, lu berhenti. Nah, habis pada saat lu berhenti, apa yang lu lakukan? Lu lakukan pekerjaan lu yang lain. Ya, kalau lu nggak punya pekerjaan lain, cuma trading, maka lu analisa apa yang salah dari setup gua, apa yang salah dari analisa gua, apa yang salah dari research gua, dan lu perbaiki. Ya, kalau lu udah tahu salahnya, maka nextnya harusnya lu melakukan yang lebih baik. Oke, lu evaluasi, lu punya waktu untuk melakukan evaluasi dan lu akui lu salah. Oke, nah nextnya lu masuk kembali. Ya, tapi setelah psikologi lu udah benar. Psikologi lu minimal lu udah cukup tenang. Teman-teman pasti bisa merasakan, oh gue ini cukup tenang. Ya, sama lu belum tenang. Lu teman-teman pasti bisa ngerasain itu. Saya nggak perlu harus ngasih ciri-cirinya segala macam karena lu pasti susah ya memberikan hal-hal seperti itu. Kapan ya gue tenang ya segala macam. Lu pasti bisa ngerasainnya. Ya, pada saat lu kalah segitu, lu pasti akan cukup emosi lah, cukup tinggi emosi lu. Nah,
pada saat lu tenang, lu pasti lu bisa ukur lah. Kalau emosi lu pada saat lu tinggi mungkin angkanya 10, pada saat lu tenang mungkin angkanya 3, 4, 5 gitu. Udah lu baru mulai lagi. Oke, ya. Ini risk per trade. Dan risk maksimal yang lu boleh batasan maksimal untuk lu dalam 1 minggu itu atau mungkin 1 hari itu. Ya, tetapkan itu dari awal. Sehingga pada saat itu kena batasan lu berhenti. Ya, jangan diterusin. Karena kalau lu terusin, pasti psikologi lu kena. Kalau psikologi lu sudah tidak stabil, lu emosi segala macam, lu mau melakukan analisa teknikal, lu mau melakukan analisa apapun, riset segala macam, itu pasti berantakan. Ya, pasti nggak kena. Gitu. Nggak percaya, makanya teman-teman catat, teman-teman review ulang. Benar nggak seperti itu? Kalau benar seperti itu, nah, lu coba kasih batasan buat diri lu. Oh ini loh ya, untuk angkanya gue lihat dengan jelas segini. Ya, misalnya 20% untuk di saham, mungkin di forex 5-10%. Oke, udah. Kalau udah kena itu lu berhenti. Begitu lu berhenti, evaluasi. Ya, pada saat itu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau udah selesai, nah lu ukur emosi lu. Gue udah boleh nggak untuk trading kembali? Oh, kalau oke, sudah. Tinggal lu masuk kembali untuk melakukan trading. Ya, yang pasti kalau teman-teman revenge, ya berarti teman-teman balas dendam, itu karena cuma buat ngembalin kerugian lu. Nah, ini yang mau saya tekankan hari ini. Jadi ada risk per trade, ya, ada batasan maksimal dalam 1 minggu atau 1 hari di mana teman-teman melakukan trading dan itu loss. Ya, dan itu loss. Nah, ini batas gua harus berhenti. Nah, pada saat lu tahu batasan itu, lu berhenti, lu melakukan evaluasi dan lu turunkan emosi lu. Nah, habis itu baru mulai kembali. Oke? Ya. Nah, kedua, teman-teman lihat nggak? Sekarang gini. Semua orang mau profit konsisten. Benar nggak? Semua orang mau grafiknya begini. Setuju nggak? Ya, semua orang mau grafiknya tegak lurus kalau bisa, nggak turun-turun. Ya, nggak turun-turun. Jadi dia benar-benar naik terus gitu. Ya, tetapi teman-teman yang teman-teman lihat di lapangan itu seperti apa? Ya, bisa nggak dia seperti ini? Bisa. Ya, bisa. Tetapi di awal yang teman-teman akan lihat itu adalah grafik di tahun-tahun awal teman-teman itu melandai begini. Ya, dia melandai begini baru di tahun-tahun setelah teman-teman mungkin udah mempelajarinya, udah tahu bagaimana market ini bekerja dan lain sebagainya, dia akan mulai tegak lurus. Lihat deh, ini adalah hukum di mana compounding terjadi. Nah, ini juga sama dengan kalau teman-teman mau profit konsisten, kapan besarnya? Ya, banyak orang berhenti di tahun-tahun awal ini. Pada saat tahun-tahun awal di mana lu mau mengerti bagaimana cara kerja market ini. Terus sampai hari ini saya masih itu kok. Saya masih mempelajari bagaimana kerjanya si forex. Saya masih mempelajari bagaimana kerjanya si pasar saham. Gitu. Karena apa? Setiap hari pasti ada yang baru di situ. Ya, jadi kita butuh tahu gitu. Dan kita juga butuh adjust gitu. Apakah setup kita masih cukup ini ya, cukup memadai untuk kita pakai. Kalau masih oke, udah kita lanjutkan. Atau kita perlu melakukan tambahan di situ, atau kita perlu melakukan adjustment. Itu ya. Nah, di tahun-tahun awal ini memang itu adalah tahun yang membosankan. Benar-benar bosan. Teman-teman mungkin bisa, oh ini tiba-tiba ada untung. Terus habis itu turun kembali. Ya. Terus habis itu naik lagi, turun lagi. Tapi kalau teman-teman lihat secara grafik, dia nggak kemana-mana, cuma di situ aja. Jadi sideways. Ya, sideways di tahun-tahun awal. Dan itu adalah sebuah sign atau sebuah tanda yang cukup bagus. Ya, jangan lewatin kayak saya. Ya, di awal masuk ke market nggak tahu apa-apa, nyungsep cep. Ya, nyungsep cep. Tapi saya belajar. Ya, dari saya nyungsep itu, oh, ternyata itu harusnya ada analisanya. Ada loh cara untuk melakukan analisa selain tergantung dari orang-orang ini. Ya kan? Nah, saya mencoba untuk belajar. Tahun kedua, bukan tahun kedua sih, maksudnya yang kali kedua, ya kita analisa udah cukup bagus, dia udah sempat naik, grafiknya udah naik, oh kita udah cukup senang. Datang krisis nyungsep lagi,
Ya, datang krisis nyungsep lagi. Nah, ini krisis yang di setelah 98 itu tahun berapa ya? 2000, 2004, 2005, 2006 gitulah ya. Ya, nah datang krisis nyungsep lagi. Nah, itu adalah krisis pertama yang saya rasakan langsung. Oke? Nah, saya belajar lagi waktu tahun awal, iya krisis 98, ya. Nah, kemudian ada krisis lagi. Oh, ini krisis yang saya rasakan sendiri langsung. Kenapa? Di situ udah mulai ada yang namanya online trading. Ya, waktu itu ada namanya e-trading, sekarang Mirai. Ya, dulu namanya e-trading, gitu. Dia nyungsep gitu. Nah, pada saat dia nyungsep, saya mulai belajar, oh ternyata ada pola loh. Ya, ada pola di situ. Nah, kita mau lihat, oh jangan sampai saya mengulangi hal yang sama lagi. Teman belajar. Itu adalah siklus dari pergerakan saham 2008, ya 2008 juga krisis. Ya, itu adalah siklus. Nah, teman-teman juga mungkin akan lihat, oh ini jangan-jangan sebentar lagi akan ada krisis. Apa yang lu lakukan? Karena gue udah pernah ngelewatin siklus itu, maka gue udah mempersiapkan diri. Ya kan? Kalau dia krisis, bagus. Ya gue siap. Begitu dia nyungsep, ya ini gue mau cari kira-kira nanti di daerah mana dia udah mulai bottom. Nah, di situ gue mulai collect. Ya, di situ juga saya belajar bagaimana caranya. Oh, setiap kali setup yang kita mesti dapatkan adalah setup yang sifatnya low risk. Apa yang lu lihat di situ? Itu pengalaman kan? Ya, itu pengalaman dan itu pengalaman-pengalaman yang lu harus lewatin. Nah, itu tahun-tahun awal di mana banyak sekali trader yang nggak sanggup. Ya, nggak usah ngomong trader lah ya. Kita saja di tahun-tahun awal mungkin bekerja ya. Kecuali lu anaknya perusahaan lah, anak yang punya perusahaan lah ya, mungkin langsung bisa ke itu ya, ke top ya, manajerial ya, posisi top ya. Kalau enggak, lu mesti berangkat dari bawah. Bener nggak? Lu mesti berangkat dari bawah ya. Kalau lu jadi sales ya sales ya, jadi marketing jadi salesman. Lu pergi ya menyelesin dari toko ke toko ya, dari mana ya, pokoknya semua lah tempat lu salesin ya. Kalau lu punya prestasi, lu mulai belajar, oh nih lo marketingnya begini-gini. Oh, lu mungkin bisa naik jadi supervisor, akhirnya jadi sales manager, bla 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 sampai ke atas. Kan lu merangkak kan. Di tahun awal itu adalah tahun yang paling susah. Tapi kenapa kalau lu lewatin itu, posisi atas lu akan jauh lebih stabil. Kenapa? Karena lu tahu lapangannya seperti apa. Beda kan kalau anak perusahaan kan langsung taruh di atas tuh anaknya ya. Ditaruh di atas. Lapangan nggak tahu. Pokoknya gue bikin aturan. Kenapa? Dari mana aturan yang dia bikin? Dari bangku sekolah. Dari bangku kuliah. Nah, kalau teori kadang-kadang sama praktek kan agak jauh ya. Agak jauh bedanya. Benar nggak? Kalau lu ngalamin sendiri, itu akan membuat teori yang lu praktekkan itu jauh lebih hidup gitu loh. Ya, lu bisa secara fleksibel untuk memutar si teori itu. Oh ini loh, harusnya dia begini. Oh ini penerapannya pada saat begini, gini. Benar nggak? Ya, jadi tahun-tahun awal lu menjadi trader ya itu adalah tahun yang membosankan. Tetapi lu perlu melaluinya, dan di sini kenapa risk management penting. Karena untuk melaluinya, lu perlu menjaga agar jangan sampai modal lu habis-habisan. Ya kan? Modal itu buat trader, itu darah lu. Lu nggak ada modal, lu nggak bisa trading. Mau setup sebagus apapun, lu cuma ngeliatin doang. Lu nggak bisa buka posisi di situ. Ya kan? Karena lu nggak bisa, karena lu nggak punya modal. Jadi karena itulah makanya risk management itu menjadi penting. Ya agar apa? Selama di tahun-tahun awal lu menjadi seorang trader, ya lu belajar ya, lu cari setup, lu backtest, lu forward testing ya. Kemudian lu mengenal oh ternyata di dalam trading ya ada lu namanya kita bilang jebakan ya. Oh ternyata tidak setiap saat apa yang kita pahami, ilmu-ilmu yang kita pahami di retail ini itu akan berlaku benar-benar di pasar. Ya misalnya contoh, siapa sih yang nggak tahu support dan resisten, ya kan? Tapi seringkali itu tembus kemudian baru turun atau baru ngelanjutin trend, ya kan? Nah makanya kenapa jadi banyak banget tuh teori-teori mengatakan bahwa technical itu nggak ada gunanya.
Karena yang berlaku itu adalah ilmu bandar. Ya, ilmu mempelajari bagaimana si big boy. Ya kan? Gitu. Nah, kalau lu teorinya kan begitu ya. Teorinya kan begitu. Begitu lu praktekin, oh ternyata itu ada namanya inducement. Ya, ada jebakan-jebakan yang sering terjadi. Jadi ambil contoh misalnya, kan teman-teman tahu ya, ada support, ini ada resisten, ada support. Kita udah jelas-jelas tahu dia akan menuju ke arah resisten. Nah, pada saat dia menuju ke arah resisten, apa yang teman-teman pelajari sebagai teori? Ini ada peluang dia akan pembalikan arah. Benar nggak? Ya, ada peluang dia pembalikan arah. Tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa market itu dinamis. Ya, market itu dinamis. Karena lu tahu bahwa ini akan ada pembalikan arah, maka yang menunggu di situ adalah likuiditas. Menunggu di situ adalah uang. Jadi kalau gua mau ngambil posisi, ini gua punya uang banyak nih ya, untuk ngambil posisi short atau mau ngambil untung dari situ, apa yang gua lakukan? Maka gua akan ngambil semua stop loss lu orang. Ya kan? Kenapa? Karena lu orang taruh stop loss pasti begini kan. Ini resisten, taruh di atasnya. Setuju nggak? Ya. Nah, begitu lu tahu itu resisten, kira-kira big boy, kira-kira smart money, tahu nggak lu di situ resisten? Pasti tahu kan? Ya. Tahu nggak kalau mereka tahu nggak kalau lu taruh stop loss di situ? Pasti tahu. Itu teori umum, semua orang tahu. Apalagi yang namanya smart money. Gitu? Nah, jadi untuk bisa mendapatkan barang murah, barang lebih murah, ya sebelum gue lanjutin trendnya, maka gue akan melakukan yang namanya jebakan itu. Jadi gue akan bikin false, ya false breakout, dia breakout, ngambil semua stop loss, ya ngambil semua stop. Karena apa? Itu uang muda, lu taruh stop loss semua di situ, berarti kan semua posisi ada di situ. Ya kan? Semua posisi ada di situ. Begitu dia ambil semua kan likuiditas langsung masuk tuh. Ya, dia pegang kan langsung posisi di atas, kemudian baru dia turunkan. Mereka akan dapat posisi harga yang lebih bagus. Kita ke bagian bengongnya kan. Itu teori kan? Itu teori kan? Jadi kalau dia harga udah mendekati resisten, berarti ada peluang terjadi pembalikan arah. Tapi praktek di lapangan bagaimana? Ya, praktek di lapangannya itu belum tentu terjadi seperti itu. Apa yang diketahui oleh retail pada kebanyakan pada umumnya adalah ya udah di resisten lah kau tunggu. Ya toh? Contoh misalnya kayak hari inilah Euro USD kita tunggu di mana? Kita sebenarnya masih tunggu di daerah-daerah imbalance ya kan ya. Ternyata dia sampai ke resisten. Nggak tahu ini nanti akan jebol apa enggak. Ya, tapi teman-teman perhatikan ini. Yang saya mau tekankan di sini adalah teori lu kalau tanpa praktek nggak ada gunanya. Jadi akhirnya apa? Lu akan jauh lebih gampang untuk termakan oleh kata-kata percuma ini. Lu lebih baik telepon bandarnya. Ya, percuma ini lu lebih baik begini. Ya, kenapa? Ya karena lu cuma makan teorinya doang, praktek lu nggak ada. Jadi kayak apa ya? Kayak orang kalau misalnya dianalogikan ya, lu lulus kuliah, fresh graduate. Kalau disuruh langsung kerja, yang ada di otak kita apa? Teori semua. Begitu di lapangan, apa yang dikatakan oleh mungkin senior kita segala macam, itu lupakan aja. Ya, lu pakai aja ini. Lebih praktis tuh kerjanya. Ya, kita waktu fresh graduate, apa yang teman-teman lakukan? Waduh, pokoknya semua tabel, semua harus lengkap. Ya, key performance index itu diukur dari begini, gini. Oke, ya. Kemudian dari begini, gini. Di lapangan gimana? Enggak. Ya, apalagi teman-teman marketing. Kalau marketing harus jauh lebih dinamis. Tidak bisa based on teori. Oh, ada namanya hard selling dan soft selling. Ada namanya good cup dan bad cup. Ya, lu kalau misalnya, oh lu bisa saja lu jual mahal, ya lu jual mahal dengan pelayanan lu yang jauh lebih luar biasa, tetapi praktek di lapangan belum tentu seindah teori itu. Ya, nah itu juga terjadi di trading. Technical yang lu orang pahami, kalau lu praktekkan, kok bukan begitu ya? Nah, kalau lu udah tahu seperti itu, maka kita mulai melakukan adjustment. Ya, kita mulai melakukan adjustment. Nah,
untuk bisa tahu ya, oh kalau teori sama prakteknya, teori itu butuh dilakukan adjustment. Di sini fungsinya risk management untuk menjaga lu sampai lu mengerti bahwa oh ternyata gini loh. Ya, teori ini harus gue praktekkan dengan cara seperti ini. Ya, ngerti ya? Ya, ngerti ya? Jadi makanya balik lagi, kenapa di dalam trading kita lebih sering menekankan pada risk management karena lu butuh melakukan prakteknya. Ya, setidaknya memiliki teori dan pengetahuan sebagai landasan. Betul, Pak. Itu betul. Makanya kenapa sebelum terjun ke pasar, lu butuh tahu. Seenggaknya lu ngeraba lah, lu tahu lah ya apa yang nggak bego-bego banget gitu ya, bener-bener datang terus habis itu dicek begitu saja ya. Seenggaknya betul lu tahu dasar-dasarnya. Nah, tetapi ingat ya di tahun-tahun awal lu praktekin teori lu, di situ kan lu harus melakukan adjustment kan antara teori sama praktek, lu mesti melakukan sinkronisasi. Oh, ternyata teorinya sih iya begitu, resisten ada peluang untuk pullback. Support ada peluang untuk mantul naik kembali gitu kan. Itu kan teorinya, benar nggak? Ya. Nah, di dalam prakteknya bisa jadi itu di break. Kemudian dia baru nerusin perjalanannya sesuai dengan apa yang teman-teman sudah dianalisa dari awal. Nah, karena itulah kenapa teman-teman butuh melengkapi diri dengan risk management. Ya, saya ngomong berbusa-busa mengenai risk management. Banyak yang mengatakan bahwa nggak perlu stop loss. Nah, ini yang apa ya? Saya nggak tahu teori dari mana yang dipelajari kalau stop loss itu nggak dibutuhkan. Ya, sampai akhirnya lu merasa nggak tahan lagi lu cut loss. Ya, saya nggak ngerti gitu loh ya. Maksudnya teori itu dapat dari mana sampai oh lu nggak perlu stop loss. Teman-teman kalau buka teori dimanapun ya, buku manapun, di situ tekanannya apa? Stop loss. Resiko itu penting sejak awal, dihitung sejak awal. Kenapa? Karena lu butuh waktu untuk melakukan adjustment terhadap teori lu, setup lu, ya dan lain sebagainya. Ya teman-teman, di sini makanya saya mau tekankan itu. Jadi periode awal itu adalah periode yang sangat membosankan menjadi seorang trader. Tapi lu butuh lewatin. Gak ada trader yang instan. Yang saya bilang ya, oh, lu anak dari perusahaan itu. Ya udah tinggal langsung taruh di atas. Ya taruh di atas. Teman-teman bisa lihat lah di mana kan ada sebuah teori juga mengatakan kan generasi pertama membangun, generasi kedua meneruskan, generasi ketiga menghancurkan. Kenapa coba? Ya karena mereka tidak mulai dari bawah, nggak ada dasarnya. Jadi menerapkan teori tanpa ada dasarnya itu juga salah. Ya, makanya di tahun-tahun awal ini perhatikan risk management. Agar apa? Sembari lu belajar tentang setupnya, sembari lu belajar tentang lingkungannya, ya, di situ lu jaga juga modal lu. Ya, sampai lu dapat feel-nya, oh sampai lu dapat intuisinya, oh ini loh, oh nanti ini kelihatannya akan jebol. Ya, oh nanti berarti gua akan tunggu dia bikin jebakan dulu. Oh, kalau dia terjadi jebakan di situ, ayo itu kita baru masuk. Ini saya ambil contoh ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ini resisten. Ya, ini kan kita bisa lihat dengan jelas itu adalah resisten. Betul nggak? Ya, tetapi dijebolin loh. Jebret. Ini jebol kan? Ya, dengan shadow. Dijebol di situ. Nah, pada saat dijebol itu, apa yang teman-teman lakukan? Oh, stop loss gua kena semua. Ya, lu pasti taruh stop lossnya dari situ dong. Ya kan? Pasti di atas resisten dong. Ya, tetapi akhirnya apa? Dibikin jebakan di situ. Ini kalau di dalam teori, kalau cuma shadow doang, tembus ke atas resisten, itu belum valid jebolnya. Belum valid breakout-nya. Tetapi stop loss kita kan udah kena. Ya, mereka udah dapat harga jauh lebih murah untuk misalnya turun ke bawah. Misalnya lo ya nanti akan turun ke bawah. Ya kan dia akan jauh lebih murah dong. Orang dia posisinya di sini. Ya, dia posisi di situ
Terus turun kalau sampai akhirnya ke support lagi, dia jauh dapat uang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Gitu. Ini yang teman-teman mesti praktekkan. Ya, tidak sembarangan yang namanya doji kita boleh tradingkan. Tidak sembarangan penolakan kita boleh tradingkan. Ya, kenapa? Ya karena memang dia harus hadir di tempat-tempat yang penting. Kalau dia nggak, area tersebut nggak penting, buat apa lu liatin? Gitu ya. Buat apa lu liatin? Oke? Itu kita bicara mengenai risk management hari ini. Nanti saya akan jauh lebih ini. Kita akan ngomongin jauh lebih itu ya, jauh lebih dengan bahan ya. Oke? Baik, teman-teman, ada pertanyaan nggak? Oh ya, hari ini itu ya apa properti ya. Properti kalau nggak salah udah mulai ya. Ya, ini kemarin sempat baca nggak apa yang saya sudah kasih itu. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja ya. Udah banyak sekali saham-saham yang ada di support ya. Dan kita juga udah mulai lihat bahwa ini sudah mulai ada peluang untuk kita collect ya, terutama setelah Komdet. Setelah Komdet. Jadi untuk saham-saham yang teman-teman incar setelah Komdet kita udah mulai bisa itulah ya, kita udah mulai bisa perhatikan karena setelah Komdet itu kan biasanya akan ada koreksi ya. Nah, ada koreksi di situ. Nah, jadi teman-teman udah bisa mulai perhatikan di daerah-daerah situ. Kemudian untuk globalnya sendiri, the Fed itu kan kelihatannya akan mulai terbatas, ya akan mulai terbatas untuk menaikkan suku bunga lagi. Udah cukup udah cukup kenaikan suku bunga kemarin sudah mulai memakan korban soalnya, ya sudah mulai memakan korban. Kalau dia masih naikin terus, nggak tahu korbannya akan apa lagi. Oke? Jadi dia udah mulai terbatas, ruangnya udah mulai terbatas untuk kenaikan suku bunga. Nah, kalau kenaikan suku bunga udah mulai stop, pilihannya adalah untuk turun. Nah, kita nggak tahu dia akan bertahan di situ berapa lama, tetapi setidaknya market sudah mulai tahu bahwa the Fed itu akan mulai pivot. Nah, kalau the Fed udah mulai pivot, bank sentral negara-negara lain itu juga akan pivot. Kita udah mulai lihat kayak Filipina udah mulai pivot, Bank Indonesia juga sudah mulai duluan untuk pivot ya. Maksudnya pivot itu berarti sudah mulai resisten tuh. Tinggal tunggu waktu turun doang. Kemudian kita lihat ada beberapa negara lain juga udah mulai tidak menaikkan suku bunga. Ya, jadi udah mulai kelihatan gitu bahwa mereka udah mulai naiknya itu udah mulai terbatas. Nah, kalau naiknya udah mulai terbatas, aliran uang itu akan mulai masuk kembali. Kenapa? Karena udah mulai bisa diprediksi, udah mulai bisa dihitung, udah mulai bisa diperkirakan. Ya, kalau dia naikin lagi, ya itu berarti ada kejadian luar biasa. Oke? Nah, kalau tidak ada kejadian luar biasa, pilihan the Fed setelah pivot adalah penurunan suku bunga. Kalau suku bunga udah mulai turun, itu akan kondisi risk on kembali. Jadi uang-uang dari pasar uang akan mulai kembali lagi ke pasar modal. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, saya pikir memang tanggung ya. Kenapa tanggung? Ya karena kita sebentar lagi mau libur. Ya minggu depan sih sebenarnya udah libur kan. Minggu depan udah pasti tidak efektif sekali lah. Ya orang-orang udah pasti mulai berkemas-kemas tuh. Jadi udah sangat tidak efektif ya. Apalagi kalau saya baru dapat berita tuh. Liburnya itu dari tanggal 19 untuk sekolah ya. Sekolah anak saya itu sampai awal Mei. Ya sampai awal Mei. Jadi benar-benar dibablasin tuh sampai awal Mei. Jadi ya paling ya kita nanti koleknya nanti di awal Mei aja, sama nggak pernah ada kata terlambat sih untuk hal seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan untuk energi ya, untuk untuk energi. Ini energi kemarin kan saya udah katakan kan ya, tunggu harga minyak kalau sampai dia bisa tembus ke 85. Oke, ingat ya, tunggu sampai dia bisa tembus ke 85. Jadi kalau harga minyak sudah mulai bisa tembus ke atas harga 85, itu ada satu peluang di mana harga-harga komoditas energi-energi yang lain itu akan ikut. Oke, akan ikut. Nah, apakah ini akan sustain? Kalau keputusan OPEC itu sampai Desember 2022. Oke, sampai Desember 2022. Nah, kalau dia sampai Desember 2022 ya dan pembatasan pemangkasan produksi mereka itu akan berlaku bulan Mei, bulan depan. Ya, bukan bulan ini. Jadi sekarang ya paling nanti kalau ini teknikal ya, paling dia akan tutupin dulu gap. Nah, nanti bulan Mei
akan mulai kembali. Tapi seenggaknya pemangkasan ini cukup gede, ya. Pemangkasan ini cukup besar, ya. Karena dia cukup besar, otomatis pasti akan ada gejolak pada harga. Oke. Nah, yang kita mau perhatikan adalah jangan sampai inflasi ikutan naik. Kalau inflasi nggak ikutan naik, sudah clear, aman, ya. Kemudian kalau sampai the Fed pivot, ya berarti akan ada kegiatan perekonomian yang mungkin akan jalan. Ya, akan jalan. Karena apa? Kan itu sudah bisa diukur. Oh, kalau di suku bunga Bank Indonesia paling 5,7 sekian sampai 6%. Ya, mungkin kalau teman-teman bisnis ya, kita bisa hitung-hitungan. Oh, kalau bunga sekian, oke lah gitu ya. Inflasi udah mulai turun, diharapkan adalah konsumsi mulai naik. Ya, kalau daya beli mulai naik. Nah, kalau daya beli udah mulai naik, uang udah mulai mengalir, kita akan mulai lihat ada pergerakan pada perekonomian. Kalau ada pergerakan pada perekonomian, biasanya itu akan disertai oleh memanasnya harga komoditas. Ini dalam tanda petik aja memanas ya. Ya, sepanas apa ya tergantung seberapa kenceng roda itu bisa berjalan. Oke? Ya itu yang kita lihat. Nah, beberapa incaran kita, kemarin kita udah bilang ya, ada di apa kayak perbankan kita masih tetap melihat pada BDMN. Ya saya cuma ulangi doang ya. Terus otomotif untuk yang kendaraan listrik kita masih lihat DRMA, ya DRMA. Kemudian kalau teman-teman lihat dari non cyclical kita masih pilih yang S hardware. Ya S hardware. Kalau era sih udah cukup naik, tapi S hardware masih ikut ya. Ini nanti masih akan ada penurunan lagi ke sekitar 400-an. Ya, masih ingat ya? Kemarin kan kita udah bilang kan, ini kan nih S ya. Ini S ya. Ya, lihat ya. Kan dia tung kan? Ya, lihat udah tung ya. Dia udah mulai balik lagi ke arah atau ke area yang lu boleh buy. Ya kan saya udah bilang kan kalau dia naik biarin aja dia naik. Begitu dia turun ke area yang kita mau di situ lu collect. Ya, ini kita masih akan melihat mungkin nanti sekitar Mei ini dikit lagi selesai nih. Ya, moga-moga setelah Mei ya setelah ke depan ya dia akan mulai ada pergerakan LPS-nya tuh. Ya, ini nggak tahu spring apa enggak. Ini untuk S, untuk non cyclical, untuk cyclical. Kemudian kalau teman-teman lihat yang non cyclical, kita masih ngelihat untuk saat ini masih Mayora ya. Untuk saat ini ya, kita masih lihat Mayora. Harganya masih cukup oke. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat untuk properti, ya properti cukup banyak. Teman-teman leadernya kan masih ada di situ kayak BSDE, masih ada di situ Alam Sutra untuk yang sekunderinya, kemudian masih ada CTRA, ya. Leadernya masih ada di situ-situ. Jadi ya teman-teman masih bisa perhatikan di sana. Kemudian untuk yang ini ya, untuk yang apa ya, apalagi basic material itu berarti kita ngelihat bahan baku ya. Bahan baku itu ada kan teman-teman kalau lihat dari si kendaraan listrik, tren kendaraan listrik, berarti kita masih melihat yang berhubungan dengan nikel. Ini nikel itu ada tambahan 2 perusahaan baru ya kalau tidak salah ya. Satu yang namanya Harita Nickel, ya satunya lagi adalah punya MBKA. Ya, kalau teman-teman ini Harita ini saya nggak tahu IPO-nya kapan, apa sudah IPO atau belum ya. Nah, kalau punya Harita ini adalah perusahaan nikel terbesar di Indonesia. Ya sebenarnya ya, kalau mau ambil ya sebenarnya paling enak sih ambil dia ya. Tapi ya mesti lakukan riset dulu. Kalau teknikalnya pasti belum ada lah ya. Karena baru IPO kan. Nah, termasuk yang MDK punya pasti belum ada. Nah, jadi pilihan teman-teman untuk nikel itu adalah Harum atau si Inco. Ya, Harum atau si Inco. Ya, tinggal lihat. Atau untuk yang underdog itu ada DKFT. Ya, kalau NICL bagaimana? Itu udah tahu tinggi. Itu udah tahu tinggi. Memang kalau lihat dari fundamentalnya dia bagus. Ya, tapi kalau untuk harganya memang dia udah cukup tinggi. Ya, kita butuh dia koreksi dulu ya, baru teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian untuk yang masih basic material, kita lihat untuk yang aluminium, bauxite segala macam ya. Di situ ada ADMR ya, ADMR. Cuman sekarang masih terpukul perhatian untuk si batu baranya. Jadi kita masih akan tunggu bagaimana batu baranya. Kemudian ada tembaga di Doit ya, Doit ya, tahu ya Doit ya. Doit kan baru akuisisi tembaga tuh, tambang tembaga. Itu akan price in nanti.
untuk tahun depan. Ya kalau nggak salah tahun depan yang mulai beroperasi ya. Tahun depan. Jadi DOIT ini juga teman-teman bisa perhatikan ya, tapi ini bukan untuk ini ya, untuk saat-saat ini ya, tapi ini kita mau masukin tren untuk si kendaraan listrik ya. Jadi Delta Dunia Makmur ini juga bisa perhatikan, ini kan udah mau ini udah resisten ya. Resisten. Nah, kita berharap dia bisa koreksi. Ya, koreksi kemana? Koreksi ke arah bawah lah, di dekat-dekat sini lah. Ya, anggap aja sini lah ya. Ya, daerah-daerah ini. Dia kalau bisa koreksi sekitar 260-an sampai 280-an itu it's good. Ya. Nah, kemudian untuk sektor telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu ada di sektor infrastruktur. Ya, infrastruktur kita masih melihat pada Friends atau MTEL. Ya, teman-teman lihat apa salah satunya lah ya. Ya, kalau saya pribadi, kalau memang untuk hold ya, ini untuk hold ya, untuk hold yang panjang sekali, itu Friends. Ya, karena memang itu saat ini udah beda. Itu Friends saat itu udah beda. Kemarin kalau kan saya udah bilang, kalau sampai dia gocap kita ambil, udah borong aja udah. Ya, kalau sampai dia gocap, ya ternyata nggak jadi gocap, malah udah keluar beritanya duluan, di mana dia akhirnya udah untung dari yang tadinya rugi 450 M. Untung jadi 1,5 M ya, jadi triliun malah ya, triliun. Karena jelas dia memang udah berbeda. Cuman memang jeleknya si Friends itu adalah saham beredarnya luar binasa banyaknya. Jadi dibutuhkan injeksi dana yang luar biasa banyak ya juga untuk menaikkan dia. Ya itu memang jeleknya si Friends ya. Moga-moga nanti ada right issue atau mungkin apa buyback dan lain sebagainya yang akan mengurangi saham beredarnya dia mungkin ya. Tapi itu ingat ya, untuk Friends kita masih melihatnya agak panjang ya, tetapi perubahan pada fundamentalnya sudah mulai kelihatan. Oke. Terus sektor apa lagi? Kalau sektor energi saya masih belum lihat ya, saya belum lihat ada perubahan di situ ya. Tetapi ya ini masih kita perhatikan dulu untuk sektor energi ya, terutama untuk minyaknya harus di atas dulu 85, dia udah benar-benar breakout, full breakout. Ya, kita lihat nanti di situ bagaimana kegiatan untuk untuk energinya ya. Nah kalau untuk teknologi kita masih harus tunggu benar-benar si The Fed itu pivot beneran. Ya, kenapa? Karena sektor teknologi ini sangat tergantung pada investor. Aliran dana kan? Ya, aliran dana. Nah, karena itulah ya kita butuh lihat suku bunganya cukup murah dulu untuk investor bisa injek lagi. Kalau enggak ya susah. Ya, dan saya nggak bicara mengenai e-commerce. Kalau misalnya untuk si Goto, untuk si Bukalapak segala macam udah lupakan aja. Ya, semakin hari semakin besar saja saham di masyarakatnya. Ya, mungkin ada satu yang mungkin cukup menarik itu adalah WIRG ya. Tapi ini mesti teman-teman perhatikan karena saya nggak ngerti bisnisnya dia. Itu kan bisnisnya yang sempat ngetren itu apa sih namanya? Apa yang virtual itu loh ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan itu bagaimana bisnisnya. Ya, tapi kalau misalnya untuk teknologi, saya jauh lebih prefer teman-teman lihatnya adalah apa coba? Nah, MTDL. Ya itu lebih jelas gitu. Saya bisa ngeraba bagaimana bisnisnya dia. Ya ini MTDL. Ya teman-teman lihat ini salah satu yang teman-teman mesti perhatikan adalah BI Fast. Ya BI Fast. Tuh BI Fast tahu kan ya? Yang BI Fast yang bisa transfer antar bank ya dengan cukup murah 2.500 doang. Nah, itu ada salah satu vendornya itu adalah dia. Ya, jadi kalau BI Fast semakin berkembang ya dan seterusnya ya, ini mungkin ada peluang untuk naik lagi. Tapi ingat, ini bukan untuk trading ya. Saham ini bukan untuk trading. Karena ini jelek banget kalau trading kan. Capek untuk ditradingkan di sini. Ya, jadi teman-teman cuma bisa ya collect nanti jualnya nanti. Ya, tapi ya teman-teman bisa perhatikan BI Fast-nya lah. Kalau BI Fast-nya itu terus berkembang ya kan ini kan butuh waktu kan untuk terus berkembang kan. Nah, dia adalah salah satu vendornya. Ini mungkin kalau untuk saham teknologi saya cuma bisa lihat saham ini doang sih. Sama WIRG. Cuma WIRG ya kalau teman-teman tahu apa itu namanya aduh saya sampai lupa ya bagaimana bisnisnya dia. Ya karena memang saya nggak familiar dengan bisnis itu. Dan saya malas untuk melakukan research karena
bisnisnya benar-benar saya nggak bisa apa ya, saya benar-benar nggak ngerti bisnisnya gitu loh. Ya benar-benar virtual begitu ya. Jadi teman-teman bisa research kalau memang ada yang tahu tentang WIRG, ya silakan nanti share aja ya. Ya kalau di teknikalnya sih memang cukup menarik untuk si WIRG. Cukup menarik ya. Cukup menarik di situ. Apalagi kalau dia udah bottom ya, kemudian um, suku bunga udah mulai memuncak ya. Jadi udah kelihatan puncaknya ya, tinggal turun doang. Jadi ini bisa jadi nanti bisa rebound atau apa. Tapi ingat ya, cek bisnisnya, skala bisnisnya seperti apa segala macam, saya nggak gitu ngerti. Oke, nah bagaimana dengan SLIS? Nah, SLIS itu kan saya udah katakan berkali-kali ya, itu nggak mungkin berubah dalam waktu yang cepat. Ya, yang mesti teman-teman cek itu adalah ini pastikan ini dulu ya. Penurunan dari berapa ini? Bentar. Saya terlalu gede soalnya. Penurunan dari 14.000 ke 200. Itu kenapa itu? Itu mesti teman-teman cek dulu itu. Ya. Dan yang kedua, soal motor listrik, ya menurut saya itu cuannya itu nggak bakalan bisa mengembalikan dia sampai ke 14.000. Cuan dari motor listrik, ya. Itu ya kecuali memang dia cuma sendirian, ya, cuma sendirian doang. Nah, terus udah pernah lihat belum produknya Silis? Udah lihat belum? Itu dulu, kalau beli sahamnya melihat produknya. Ya, kemudian bandingkan dengan punyanya NFCX tuh. NFCX itu Volta kalau tidak salah, terus bandingkan dengan Gesit ya. Terus bandingkan lagi dengan ada satu motor listrik bagus ya. Kemudian teman-teman harus ingat juga yang big player di bidang otomotif yaitu Astra International. Ya, Astra International kan dia punya Honda tuh. Ya, dia punya Honda. Kalau sampai dia keluar motor listrik, kira-kira orang beli listrik. Ya, itu doang. Dan lu lihat produknya. Produknya Slis menurut saya, sorry to say ya kalau ada produsen Slis di sini ya, jelek banget. Produknya ya, maksudnya kalau ya buat ibu-ibu ke pasar oke lah. Tapi kalau misalnya saya bawa sehari-hari, nih kayaknya saya lebih baik pakai NMAX saya gitu dibandingkan dipaksa ke sana gitu. Ini ya, ini kalau lihat produknya. Nah, kalau lihat dari teknikalnya, makanya tanya, ini 14.000 ke 200 itu kenapa? Ini untuk Swiss. Ya, walaupun upside-nya iya bagus. Tapi begitu pertanyaan yang dari 14.000 ke 200 sudah terjawab. Ya, itu jawab dulu. Nah, kalau itu teman-teman udah temukan jawabannya dan teman-teman cek sekarang itu sudah dapat solusi belum untuk penurunan itu. Ya, kalau udah dapat berarti ini pelan-pelan akan naik ke 14.000. Tapi kalau belum, nah ini masalah. Ya, ini masalah. Kalau buat saya ya yang seperti itulah ya. Walaupun ya secara teknikal cukup menarik dia ada di sekitar support. Gitu. Ya, ini untuk selis. Ya, ini cuma sekilas aja. Tapi yang lain-lain itu saya lebih baik saya ngambil yang sudah pasti-pasti aja. Ya, kita masih lihat ya kayak untuk yang suku cadang otomotif kita punya DRMA. Ya, dibandingkan auto gimana? Auto sebenarnya pergerakannya oke sih, fundamental juga oke. Tapi pergerakan secara teknikalnya tidak cocok dengan karakter saya. Ya, pong gitu loh. Saya tidak terlalu uh, nyaman dengan pergerakannya bom itu. Nah, ada satu lagi namanya SSMS. Nah, kalau SSMS itu fundamental benar bagus, udah itu segala macam semua udah bagus, tidak diragukan, tapi nggak kemana-mana. Nah, gitu. Jadi makanya kenapa kita jatuhin ke DRMA saja. Kemudian kalau untuk yang lain ya paling gasifikasi untuk batu bara ya, gasifikasi untuk batu bara, sama kita masih melihat beberapa ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batu bara ini kayak misalnya Adaro, kayak misalnya Indika itu dia kan kerjasama sama Foxconn untuk si mobil listrik ya. Nah, ini otomatis ya tinggal menunggu waktu aja. Ya, yang mungkin akan jadi ancaman itu adalah Antam sama si LG Chem-nya itu. Ini ancaman cukup besar. Ya, karena itu makanya
Saya nggak tahu ya. Kalau memang iya itu bagus, itu harusnya Antam udah kemana-mana ya. Ya tapi ini Antam tidak kemana-mana. Ya berarti kan memang ada something wrong di dalam situ. Technical itu sebenarnya udah memberikan kepada kita sinyal ya. Maka sejak awal memang saya juga tidak, dalam tanda petik ya, tidak terlalu suka dengan Antam. Saham sejuta umat di mana semua orang ada di situ gitu. Gitu kan? Ya walaupun dia memang ada co-protection segala macam, tapi kita ngelihat memang gelagatnya. Ini gelagat doang loh ya. Kita belum tahu benar seperti apa. Kok kayaknya agak-agak berat ya untuk baterai listriknya. Gitu. Ya, nah jadi makanya kita memilih untuk jalan lebih aman ya, teman-teman. Kalau misalnya untuk nikel kita lihat Harum ya, walaupun memang ya pendapatannya udah gede banget. Apakah tahun ini bisa melampaui pendapatan itu? Saya agak ragu juga. Tinggal kita lihat ya bagaimana si perkembangan si kendaraan listrik ini. Kemudian kan ada ini kan ada isu kalau baterai listrik itu mulai akan diganti dengan yang Vero. Yang Vero itu juga udah kita bahas. Walaupun diganti dengan Vero, kandungan dari nikel dan tembaganya tetap besar. Ya, kandungan nikel dan tembaganya cukup besar. Oke. Jadi ya ini teman-teman harus perhatikan juga. Jadi kalau dia Vero ya, saya nggak tahu. Ini salah satu perusahaan yang cukup besar juga di Indonesia. Harganya tidak dia kemana-mana. Namanya Zinc. Ya, Zinc itu kan besi ya. Ya walaupun ini yang dipakai di kendaraan listrik itu yang FE ya, yang FE. Bukan yang Zinc ya. Zinc itu ZN ya. Ya, nah teman-teman bisa perhatikan itu. Oke, itu saja sih kalau teman-teman lihat. Tapi kalau untuk libur begini, kalau teman-teman belum beli, ya udah lebih baik tunggu aja nanti sampai ke bulan depan, ya bulan Mei. Masih ada loh, masih ada momok di bulan Mei. Yaitu apa? Sell on May, get away, come back again in September. Ya itu masih ada satu momok. Tapi apakah itu berlaku? Sebenarnya enggak juga gitu. Kenapa? Karena kita ngeliat bulan Mei itu mungkin akan ada kecenderungan turun karena kumdet kan, turun karena kumdet. Tapi kalau kita lihat teknikalnya memang udah di area-area kunci, itu memang udah kesempatan kita beli ya untuk kita koleksi. Jadi saya ambil contoh misalnya kayak es, ya es emang kita tunggu ya daerah situ kan, daerah bawah kan. Nah ini juga mungkin udah mulai mendekati ujung-ujung lah ya. Kenapa? Kita mulai lihat dia udah mulai mendekati ujung. Kalau di awal kita tahu bahwa PPKM dilepas, oh harusnya SA udah mulai ada pemasukan kan. Nah kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita tahu bahwa dia juga membuka 2 outlet baru ya. Satu di Bali itu adalah mall terbesar di Bali walaupun masih kosong-kosong ya. Kabarnya sih itu seperti itu ya. Saya dengar dari saudara saya masih aman bahwa ada buka ya. Tapi kalau ngelihat dari ini Living World yang ada di Alam Sutra, Living World yang ada di mana lagi ya, itu cukup berhasil ya. Nah, apakah yang di Bali itu cukup berhasil? Kemarin sih bilangnya macet-macet ya. Mungkin karena orang masih itu ya, masih penasaran ini mall seperti apa. Dan satu lagi kalau nggak salah di Aceh, ya Living World juga. Ya. Nah, kita ngeliat berarti kan ada ini ya, ada perkembangan kan. Pada saat pandemi mereka tiarap, ya. Nah, setelah pandemi pasti ini akan mulai diangkat kan. Pemasukan akan mulai datang kan. Ya kan? Nah, kalau pemasukan udah mulai datang, ya lu harus pricingnya kapan? Ya pricing dari sekarang dong. Ya berarti kita tunggu di harga terbaiknya. Ya, harga terbaik. Kalau dia balik lagi ke situ, ya ini kita kolek. Ya, kita kolek. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana dia akhirnya, di ujungnya itu bagaimana akhirnya untuk menandakan bahwa dia udah naik. Dia akan naik pelan-pelan. Jadi kayak anak tangga gitu loh. Ya, jadi ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Itu LPS kan. Ya, nah itu tandanya dia udah mulai kelar gitu loh. Dia udah mulai tinggal mungkin jebol terus habis itu naik. Nanti tinggal kita pastikan nanti Q1-nya bagaimana, Q2-nya bagaimana. Nanti akan terus dipresiin kok oleh market. Gitu, ya. Itu mungkin untuk hari ini sebegini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Moga-moga cuaca baik-baik aja ya. Teman-teman juga ini karena ini nggak tahu sih mungkin beberapa hari ini akan cukup panas. Tadi saya lihat ada beritanya kalau hari ini memang naik ke 1,1 derajat ya. Jadi ya tetap jaga kesehatan,
Minum yang banyak ya. Kalau memang tidak ada keperluan banget di luar, lebih baik udah dalam ruangan saja. Oke? Ya, thank you semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di hari Kamis mendatang. Oke? Ya, terima kasih. Saya Jim pamit ya. God bless.